Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membuat soal di Google Formulir. Langkah yang pertama yaitu adalah kita membuka internet. Kemudian Bapak Ibu bisa membuka alamat Google, atau apabila Bapak Ibu sudah memiliki Drive, bisa langsung ke Drive-nya. Google.com. Kita masuk ke Google. Seperti ini. Apabila Bapak Ibu melalui menggunakan Drive, nah pastikan Bapak Ibu sudah memiliki akun di Google. Apabila sudah memiliki akun di Google, di sebelah pojok kanan atas itu ada titik-titik 3 kurang lebih berjumlah 9. Apabila Bapak Ibu ingin membuat menggunakan Drive, membuat soal Google Drive, soal Google Formulir, maka Bapak Ibu tinggal klik yang ada di pojok atas, kemudian klik Drive. Ya. Apabila sudah terbuka, maka tampilannya akan seperti ini. Apabila Bapak Ibu belum memiliki apapun pekerjaan yang ada di Google Drive, maka di sini akan kosong atau hanya akan ada new blank. Nah, apabila atau langkah berikutnya Bapak Ibu ingin membuat soal di Google Formulir, maka langkah berikutnya bisa klik baru, kemudian pilih Google, pilih lainnya, kemudian pilih Google Formulir, kemudian pilih formulir kosong apabila ingin formulir yang kosong, atau memilih dari template yang sudah ada. Istilahnya dari template ini adalah dalam Google Formulir itu ada gambar yang sudah disediakan, atau ada template yang berbentuk ada gambarnya yang disediakan oleh Google. Kalau dari template di sini nanti gambar tidak bisa diedit, tapi kalau dari Google Formulir, Bapak Ibu untuk temanya bisa Bapak Ibu mengeditnya sendiri. Kita memilih formulir yang kosong, kita klik. Ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, pastikan apa judul yang akan kita buat di sini. Umpamanya contoh tugas sosiologi kelas 12 IPS 4. Bab 3. Nah, di bagian deskripsi formulir Bapak Ibu bisa isi mungkin tentang sekolah, atau mungkin tentang apa di nama kelas dan sebagainya. Ya, di sini saya isi dengan SMA N1 iya tahun 2019-2020. Atau bisa juga diisi dengan judulnya, yaitu mungkin bisa diisi dengan judul bab, itu mungkin tentang ketimpangan sosial. Atau juga judulnya bisa tambahkan di sini kemudian bagian yang pertama ini kita isi dengan
biodata. Yang pertama adalah nama. Nama di sini karena namanya berupa jawaban singkat, maka di sini kita memilih jawaban singkat. Seperti ini banyak pilihan. Apakah jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa memilih di sini. Kemudian untuk menandai apakah dia wajib untuk mengisi nama atau tidak, maka Bapak Ibu harus mencetak atau mengklik wajib diisi, atau mandatorinya ini harus kita klik. Langkah berikutnya setelah nama yang kita butuhkan dalam biodata yaitu adalah kelas. Maka klik tambah yang sebelah kanan yang ada di sebelah kanan ini. Klik tambah. Nah, berikutnya kita isi dengan kelas. Nah, kelas. Maaf, saya ganti dulu. Kelas di sini karena kelasnya banyak, Bapak Ibu bisa memilih opsi pilihan ganda atau kotak centang. Di sini saya milih yang pilihan ganda. Nah, opsi yang pertama kita klik, umpamanya nama kelasnya 12 IPS 1, kemudian enter atau tambahkan opsi 12 IPS 2, kemudian 12 IPS 3, 12 IPS 4. Apabila salah satu opsi ini salah, Bapak Ibu langsung mencentang bagian sini. Atau mau menambahkan gambar dari kelas, bisa tambahkan gambar kelas di sini, ya. Kemudian setelah itu kita klik wajib diisi. Ya. Langkah berikutnya yaitu adalah kita menambahkan mungkin NIS atau NISN, ya. Contoh umpamanya kalau tidak mau pakai NIS atau NISN juga tidak masalah. Jadi mungkin kita bisa tambahkan lagi. Ya, kita klik yang sebelah kanan seperti ini. Kemudian NIS. NIS karena dia berupa angka, 5 angka atau 6 angka, maka cukup dengan jawaban singkat. Kita klik wajib diisi. Nah, berikutnya apabila biodata sudah selesai, maka langkah berikutnya yaitu adalah kita akan membuat soal. Nah, soal ini maka kita dianggap bagian soal adalah bagian yang kedua. Maka kita klik yang sebelah kanan yang berupa tanda sama dengan di sebelah kanan, kita klik. Nah, ini bagian kedua. Ketika peserta didik sudah mengisi biodata, maka langkah berikutnya mereka akan diarahkan atau menuju ke bagian kedua yang berisi soal. Kerjakan soal berikut dengan benar. Bab 3, permasalahan sosial. Berikutnya kita tambahkan, ini judul yang bagian kedua yang nanti peserta didik akan lanjut ke soal. Bagian kedua kita tambahkan, tinggal klik tambah. Nah, seperti biasa ketika kita membuat soal, contoh, manakah berikut ini yang berbentuk pilihan ganda, manakah berikut ini yang merupakan masalah sosial. Ya, kita ubah dulu ke pilihan ganda. Nah, ketika sudah berganti, maka tinggal kita isi masalah sosial KDRT, kemudian dapuran, kemudian contoh umpamanya urbanisasi, kemudian berikutnya masalah yang berikutnya masalah
sini salah satu contoh kalau ini dalam bentuk PG. Nah, kemudian kita klik yang wajib diisi. Nah, agar ini menjadi soal atau menjadi kuis bagi peserta didik, maka langkah berikutnya Bapak Ibu harus mengaturnya menggunakan pengaturan yang ada di sini atau setelan. Kita rubah setelan, kemudian pilih umum dulu. Kalau Bapak Ibu ingin kumpulkan alamat email, ini email peserta didik yang membuat, nanti secara otomatis emailnya akan terekap. Kita klik kumpulkan alamat email. Tapi kalau tidak, berarti kita bisa kosongkan ya. Di sini saya klik kumpulkan alamat email, kemudian batasi ke 1 tanggapan. Ini artinya apa? Peserta didik hanya cukup 1 kali mengerjakan. Jadi dia kalau dia sudah keluar, maka dia tidak akan bisa melakukan, dia akan tercatat akan mengerjakan yang berikutnya. Jadi batasi ke cukup 1 tanggapan. Kemudian ke presentasi. Di sini Bapak Ibu bisa tampilkan progres, status progres, kemudian acak urutan pertanyaan, dan tuliskan pesan konfirmasinya, contohnya seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Anda telah menyelesaikan tugas ini dengan baik. Terima kasih, Anda telah menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kemudian mengarahkan ke kuis. Nah, jadikan ini sebagai kuis, ini kita klik. Ya, kemudian rilis nilai. Apakah kita akan menginginkan setelah peserta didik itu mengumpulkan soal akan tampil nilai, ataukah nanti setelah kita melakukan peninjauan manual? Otomatis kalau peninjauan manual ini, maka kita sebagai pembuat kuis hanya kita yang akan bisa melihat di tangkapan. Nah, kemudian kita klik simpan. Ya, setelah ini perhatikan baik-baik. Judul formulir belum terdapat. Untuk menambahkannya, maka klik formulir ini, dia akan secara otomatis akan menuju kepada tugas sosiologi. Kita klik di bagian judul. Ya, dia akan secara otomatis sama dengan tugas yang judul tugas yang kita buat. Nah, untuk menambahkan gambar di atas, maka kita bisa memilih sesuaikan tema. Di dalam sesuaikan tema, kita pilih klik gambar. Nah, di dalam memilih gambar di sini, kita bisa memilihnya berdasarkan tema yang sudah disediakan oleh Google yang ada di sini. Bisa memilih yang di kantor, ada beberapa bagian di sini, ilustrasi atau ulang tahun dan seterusnya sampai ke bawah. Tapi kalau kita ingin memilih gambar sesuai dengan yang ada di dalam atau sesuai dengan keinginan kita, kita mengambil dari komputer kita atau dokumen kita, maka klik unggah, kemudian klik cari. Nah, kemudian kita akan menuju dokumen tempat di mana ada foto-foto yang nanti akan kita pilih, yang akan kita jadikan sebagai tema. Di sini saya memilih gambar hewan guru. Kita klik open. Nanti akan muncul, kita bisa nanti kita bisa mengaturnya di sini foto yang akan muncul. Fotonya sudah ada. Ini adalah tadi foto yang saya upload. Nah, bila kita ingin mengganti warna latar di sini, kita bisa memilih warna yang ada di sini.
seperti ini. Ya. Ini cara menambahkan tema atau gambar sebagai ikon dari tugas kita. Kemudian apabila kita ingin menambahkan waktu, maka kita pilih pengaya. Maka di sini kita juga menambahkan pengaya. Ada form limited, kita pilih set limit. Nah, ini kita bisa memilih klik select, kemudian pilih date and time. Nah, di sini kita bisa memilih select date. Tugas ini kita akan kirim pada tanggal berapa, kita bisa pilih di sini. Kemudian select time, ini kita bisa memilih waktu, batas waktu terakhir kapan kumpulkan tugas ini. Jadi kita bisa men-setting tanggal dan kapan terakhir tugas itu, pada pukul berapa tugas itu akan di-close atau ditutup, ya. Demikian kalau kita ingin menggunakan waktu dan tanggal menggunakan form limited. Kemudian berikutnya yaitu adalah kemudian kita kirim. Apabila soal ini sudah selesai, maka langkah selanjutnya yaitu adalah kirim. Ya, kirim. Sebelum ke kirim, saya maaf tertinggal satu tahapan, yaitu di sini tadi karena soal sudah dalam bentuk kuis, maka kita klik soal. Nah, kita akan menambahkan jawaban, maka di sini akan muncul kunci jawaban. Nah, contoh umpamanya saya akan menambahkan 2 poin. Setiap satu nomor itu berisi 2 poin atau memiliki nilai 2 poin. Kemudian saya klik kunci jawaban, contoh umpamanya tawuran. Kemudian klik selesai. Ya, seperti ini cara menambahkan kunci jawaban dan menambahkan poin. Sebelum dijadikan kuis, maka soal itu tidak akan bisa ditambahkan kunci jawaban dan poin yang ada di dalamnya. Jadi kita harus men-setting dulu soal itu kita jadikan kuis, seperti yang tadi kita lakukannya di pengaturan atau setelan yang berupa seperti jeruji besi seperti ini. Nah, langkah terakhir yaitu adalah kita tinggal mengirim tugas tersebut. Kita klik kirim, kemudian pilih yang, kalau seandainya ingin mengirim ke email, maka kita masukkan email ke sini. Tapi kalau kita ingin mengirim dalam bentuk link, maka klik yang bagian tengah. Kemudian bisa perpendek URL. Nah, baru kita salin. Ya, seperti itu. Barulah link ini nanti yang akan kita sebarkan kepada peserta didik untuk mereka masuk ke dalam soal. Demikian tutorial sederhana yang bisa saya bagikan terkait tentang pembuatan tugas online menggunakan Google Formulir atau Google Form. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.